setia. Mengharapkanku selalu ada Dia. Ku tidak akan berubah meski dalam kesesakan. Suruhku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji selalu menggenapi imanku berserahkan percaya Padanya ku terima salah. kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, Engkau berkarya atas hidup kami, Engkau menyatakan segala sesuatu yang hari-hari ini kami sedang ada dalam persekutuan yang indah dengan Engkau ya Roh Kudus. Salah satu tugas yaitu membuat kami mengerti hidup kami, membuat kami sadar, membuat kami bertobat, membuat kami melihat ada visi Tuhan, ada panggilan Allah yang besar. Bapak berkati ibadah jemaat-Mu di tempat ini, bahkan yang ada live, yang lagi ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati Shine of Glory Ministry. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus berjalan melewati waktu demi waktu, bulan, bahkan kita sudah berada di pertengahan dan nanti akhir dari bulan Mei ini memasuki bulan Juni. Dan situasi yang kita hadapi di dalam secara umum di bangsa kita Indonesia menghadapi COVID-19 ini, tapi juga dalam rumah tangga, keluarga ketika kita ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu, saya terlalu percaya bahwa Tuhan sedang mengingatkan kita kembali, Roh Kudus sedang mengingatkan kita kembali kalau kita ada hari ini karena Tuhan, tapi kita juga diberi pengertian untuk setelah COVID-19 ini apa yang harus kita kerjakan, semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah judul khotbah saya, melangkah dalam tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena saya juga merasakan dalam perjalanan hidup sebagai seorang pendoa syafaat, tapi juga penginjil. Dan Tuhan terus membawa hari-hari ini semua akhirnya menuju kepada tujuan daripada Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, demikian jemaat semua bahwa kita semua berjalan ini dengan tujuan daripada Tuhan. Kalau bukan tujuan Tuhan, saudara tidak ada hari ini beribadah. Saudara tidak ada di bumi, saudara tidak ada di rumah masing-masing. Semuanya ada dalam tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengerti setiap langkah kita, setiap jejak-jejak jalan kita dari waktu ke waktu, dari setiap musim ke musim. Nah, Yesaya 40 ayat 29 yang merupakan tema ayat kita itu adalah Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang
tidak berdaya. Nah, bukannya Bapak Ibu kita juga merasakan ada kekuatan yang bisa membuat kita kuat pagi hari ini. Kita juga merasakan bagaimana ada semangat juga yang datang kepada kita waktu kita tidak berdaya. Semua itu karena anugerah kasih sayang Tuhan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ada 3 bagian yang juga saya sampaikan kepada saudara dalam mempersiapkan langkah kita untuk berjalan dalam tujuan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus punya panggilan. God have calling for you. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya. Bapak Ibu, kita lihat dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Nah, mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Karena di sini Tuhan katakan, aku memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Bapak Ibu, kita harus bedakan, hari-hari ini kita harus bedakan bahwa antara selamat dengan penyelamatan itu 2 hal yang berbeda. Nah, kita ini kan sudah diselamatkan oleh karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita. Kita melayani. Nah, salah satu yang Tuhan katakan kenapa kita harus melayani, kenapa kita harus beritakan Injil, karena kita masuk di dalam maksud penyelamatan itu, saudara. Kita nggak bisa berpikir hanya selamat, hanya untuk diri kita saja, saudara. No, tidak. Tapi kita harus kerjakan maksud tujuan dari selamat itu adalah menyelamatkan. Macam Yesus, contoh seperti Yesus, Juru Selamat kita, penyelamat kita. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari semua dosa. Dia memberi dirinya mati di kayu salib. Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tinggalkan kealahannya, dia kosongkan dirinya, dia mengambil rupa manusia menjadi sama supaya dia bisa menolong saudara dan saya. Makanya Alkitab juga bilang kelemahan-kelemahan atau kekurangan atau segala sesuatu kelemahan, waktu engkau lemah, waktu engkau tidak mampu, dia akan memberikan jalan keluar karena dia sudah membawa semua, bahkan sakit penyakit saudara, persoalan saudara sudah dibawa oleh Tuhan di kayu salib dan kita menerima damai sejahtera, kesembuhan dan sebagainya. Itu adalah tugas penyelamatan. Itu yang hari ini kita akan bahas bersama. Yang pertama itu harus ada panggilan dan tugas penyelamatan. Nah, saya ibaratkan hari-hari ini, saudara, di gambar di video saya itu Bapak Ibu lihat kalau ada gambar jembatan itu sebagai penghubung. Tujuannya penyelamatan itu sebagai penghubung, penyelamatan itu sebagai fasilitator supaya orang memperoleh selamat, supaya orang datang kepada Tuhan. Saudara, sebagai jembatan yang harus diinjak, sebagai keset, sebagai hamba, sebagai dulos, saudara, yang tidak ada apa-apanya, hamba yang tidak berarti dan sebagainya, hanya untuk tujuan keselamatan itu, saudara. Jadi kalau saudara mengerti hari-hari ini saudara di rumah, Tuhan benar-benar sedang membawa saudara, Roh Kudus sedang membukakan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita ada ini karena Tuhan. Kita ada ini karena Tuhan sedang persiapkan kita supaya tujuan Tuhan terjadi. Supaya lewat diri kita ada orang lain diselamatkan. Orang lain memperoleh berkat. Orang lain memperoleh kebahagiaan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, di situ Alkitab juga ingatkan saya hari-hari ini seperti COVID-19 ini adalah seperti Satgas ya, Satgas COVID-19 yang juga banyak menyelamatkan orang dengan segalanya. Nah, salah satu juga kita dengar biasanya itu semacam tim SARS ya. Tim SARS ini kan dia punya tugas adalah dia kegiatan dan usaha mencari dan menolong menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti kapal tenggelam, pesawat itu mungkin jatuh dan bencana alam dan sebagainya, termasuk juga penyakit sampar. Itu ada tugas-tugas yang kita lihat kayak tim SARS. Tim SARS ini kan search and rescue, itu artinya adalah cari dan menyelamatkan. Posisi kita adalah cari dan menyelamatkan. Kita tidak hanya untuk kepentingan diri kita saja, bukan hanya untuk selamatnya kita saja. Kalau kita hanya pikir selamat kita, saya khawatir bahwa nanti kelemahan kita tidak akan selamat.
kita tidak akan bisa menyelamatkan orang lain. Jadi Tuhan sedang melatih kita di hari-hari ini untuk melihat yang pertama, saudara harus punya panggilan Tuhan. Saya ulang lagi Yesaya 42 ayat 6 tadi. Di situ katakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian. Tuhan mengkoneksikan kita kepada orang lain, memberi engkau menjadi perjanjian kepada umat manusia dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mari kita lihat bersama, saudara, dalam Alkitab terjemahan BIS bahasa Indonesia hari-hari ada sedikit berbeda dalam penekanan bahasa. Kita lihat di slide saya situ ada, saya tulis, aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Saya ulang lagi, aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau untuk maksud menjalankan keadilan. Engkau kubimbing dan kupelihara untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa. Lebih lagi di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu memanggil, ada tugas, menjalankan amanat, menjalankan tugas untuk semua orang, untuk menjalankan apa? Keadilan. Dan Tuhan bilang apa di situ? Kita bilang, engkau kubimbing dan kupelihara. Jadi Bapak Ibu, tim SAR ini mereka bukan menjadi orang-orang yang cuma hanya sekedar datang tolong. Tidak, kalau cuma hanya kita menolong yang kita bisa, ya semua orang juga bisa. Tapi yang namanya spesialis tim SAR ini, saudara, tim SAR ini sudah bagian yang sudah dikenal di seluruh dunia. Coba lihat orang-orang yang sudah ada di dalam tim SAR, orang-orang yang mengikuti pelatihan-pelatihan. Bagaimana mereka punya cara untuk menyelamatkan orang. Ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga, dan juga mereka bisa lihat, baca situasi. Kalau situasi seperti begini, saya harus tolong begini dan sebagainya. Nah, kita lihat di gambar di kapal itu ya, kalau ada kapal yang tenggelam dan mereka harus datang dengan cepat dan ada boat, ada tempat pengamanan yang bisa memuat semua orang di dalam. Dan orang-orang yang ditolong pun juga diberikan life jacket. Ada jaket penyelamatan, diberikan arahan dan sebagainya. Bapak Ibu naik pesawat saja, pramugari harus diberikan sesuatu kepada kita untuk caranya Anda menghadapi badai, bahkan waktu goncangan pesawat dan sebagainya, pilot harus keluar dan dikatakan jangan khawatir, jangan takut dan sebagainya. Nah, kita punya posisi hari-hari ini ada di situ sebagai penyelamat. Nah, Tuhan bilang apa? Engkau akan kubimbing. Artinya begini, gereja Tuhan itu diajar secara khusus oleh Tuhan untuk bisa mengcover situasi seperti yang ada, bisa melihat kejadian seperti yang ada, bisa mengambil keputusan di tengah-tengah sesuatu yang sulit, termasuk hari ini Bapak Ibu di rumah masing-masing. Nah, kalau engkau sebagai seorang kepala rumah tangga, bagaimana di situasi yang sulit ini merangkul istri dan anak-anak untuk berdiam diri, untuk mulai pakai life jacket, untuk arahkan mereka, awas jangan keluar, harus pakai masker, harus jaga jarak dan sebagainya. Saudara, kenapa kita ikutin instruksi ini Bapak Ibu? Supaya kita selamat dari COVID-19. Nah, bagaimana ketika kita ada di rumah? Bagaimana ketika kita ada dalam panggilan Tuhan? Nah, kadang-kadang persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri kita juga kita tidak mengerti. Karena Tuhan ini sangat baik, saudara. Tuhan begitu sungguh baik, sehingga kejadian yang terjadi dalam diri saudara dan saya, Tuhan itu latih kita untuk supaya kita bisa kuat dan kita kembali menolong orang lain. Suami yang beriman akan menolong istri, demikian istri kepada suami. Saudara, tidak ada sesuatu yang sempurna bersama-sama kita tahu. No. Kita semua ada di dalam dunia ini dengan tipu daya segalanya, dengan keinginan-keinginan yang ada. Tapi ingat bahwa di dalam perjalanan saudara dan saya, Tuhan melatih kita menjadi orang-orang, dibilang apa? Aku membimbing dan memelihara. Termasuk apa Bapak Ibu? Kesehatan saudara dijaga, rumah tangga saudara mengalami pemulihan dijaga. Apalagi bakul adonan saudara tidak akan pernah kosong. Tuhan menghadik segala belalang pelahap pengiri pelompat, keluar masukmu berhasil. Karena saudara menggenapi panggilan Tuhan. Jadi saya berkhotbah, saya menyampaikan, Bapak Ibu jemaat harus punya panggilan, harus tahu bahwa saya dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 bilang begini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih engkau, Tuhan yang pilih saudara dan saya. Untuk apa? Pergi untuk apa? Harus ada buah. Jadi pelayanan kita ini harus buah, kita harus banyak menolong orang, kita harus buat sesuatu supaya orang memperoleh Tuhan dan di sana mereka tahu itu karena Tuhan, bukan diri kita, saudara. Kita hamba yang tidak berguna, hamba yang menjadi aset, menjadi doulos, menjadi sesuatu yang terus kita supaya kita semakin merendahkan diri, Tuhan semakin ditinggikan. Biar aku semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Nah, Bapak Ibu, ini penting hari ini kita belajar,
kita lihat. Ayat yang ke bawahnya kita lihat di slide di situ Yesaya 40 ayat 31. Alkitab katakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, nah mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini ada satu berkat Bapak Ibu ketika kita melangkah dalam panggilan Tuhan. Jadi bagaimana orang-orang yang tidak mendapat panggilan Tuhan? Saya mau katakan saudara semua yang telah menerima Yesus, saudara dipanggil, dipilih untuk melakukan tugas itu, saudara. Nah, kita menjadi lelah, kita tidak bisa terbang bagaikan di atas sayap Raja Wali. Kenapa? Karena kita tidak mau melangkah, melakukan panggilan itu di dalam diri kita, saudara. Tuhan berjanji kepada kita, orang-orang ini bicara semuanya yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Dan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan ini kita tidak tahu apa yang kita nantikan. Bisa saja di tengah-tengah COVID ini kita juga menantikan Tuhan. Karena baik atau tidak baik segala sesuatu, Allah akan membuat itu terbalik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kembali ke situ. Jadi masa-masa menanti-nantikan, dia bilang begini, kita bagaikan apa? Seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Apa yang ada pada sayapnya, saudara? Ini adalah keseimbangan. Jadi manusia kalau tidak punya keseimbangan, tidak punya kekuatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi antara dua sayap ini keseimbangan hidup. Kita nggak bisa percaya terus 100% bagi dunia. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kekuatannya ada pada Tuhan, saudara. Baru kita bisa menggunakan apa yang otoritas power daripada Tuhan itu untuk menguasai badai yang datang. Nah, saya selalu ingat di dalam pengajaran mesbah juga saya bilang, lihat kita dipanggil ya sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Tuhan, imamat yang rajani supaya kita mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tapi juga Tuhan berbicara bahwa kita juga menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama dengan sayap Raja Wali, seumpama burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu, saudara. Nah, mungkin hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang memulihkan kekuatan kita kembali. Kita menjadi loyo, kita menjadi stres, karena kita mungkin tidak terbang, atau kita terbang, atau kita melangkah dengan segala sesuatu yang salah, saudara. Kita harus kembali untuk diperbaiki di musim ini, untuk kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan sudah jelas katakan tidak akan jadi lemah, saudara, tidak akan lesu, saudara. Nah, mereka ini berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah, saudara. Berarti apa? Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi waktu kita berlari. Berlari terus, saudara. Berjalan, tidak ada lagi, saudara. Kenapa? Karena setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Seperti lagunya Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu, saudara. Dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia. Jadi Tuhan membawa kita di tengah-tengah apa? Kita tetap lewati, kita tetap jalan. Kita tetap melewati musim-musim yang sulit. Amin, Bapak Ibu. Kita berlari dikatakan apa? Tidak menjadi lesu. Kita berjalan tidak menjadi lelah. Ada lagu lama saya ingat dibilang begini. Oh, orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah, asalkan harapkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, kita akan tetap kuat, kita akan berlari tidak menjadi lesu, kita berjalan tidak menjadi lelah. Katakan kiri kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita lihat yang kedua. Kalau saudara kita sudah punya calling, God calling for you, kita sudah punya panggilan, kita sudah mulai melihat bahwa Tuhan sedang bawa saya untuk tujuan Tuhan. Maka yang kedua kita harus punya iman dan kepercayaan, Bapak. Iman dan percaya.
faith and belief. Saudara, kita nggak bisa hanya iman saja. Iman juga tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Tapi juga kepercayaan kita itu. Ini sesuatu dua-dua Bapak Ibu. Ini dua-dua yang tidak ada di depan kita. Ibrani 11 ayat 1 dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 0, 0 saudara. Kosong saudara. Coba lihat dalam perjalanan saudara. Coba lihat waktu saudara memulai sesuatu. Saya bisa pikirkan hari ini. Hari ini jemaat saya yang ada, jemaat Tuhan yang ada di Waibron, kita bisa lihat ya, bagaimana kita mulai dengan pondok doa, kita atap pohon pondok doa di Papua itu dari atap pohon sagu, lantainya dari pohon pinang hutan. Kita kerja, kita bikin, kita berdoa dan berlama. Kita menantikan sesuatu yang lama, Tuhan. Baru mulai kelihatan satu persatu, kita mulai beli seng, kita pasang atapnya dari seng, kita beli kayu lebih dulu, kita pasang, dan kita berdoa dan sebagainya. Tapi tetap kita ada di dalam rencana Tuhan, saudara. Tidak terlihat segala sesuatu yang saudara memulai. Nah, di dalam ayat saya di sini, dalam Yesaya 49 ayat 1 dan 2, saudara perhatikan. Di situ Alkitab bilang begini, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, ini juga harus kita pegang, percaya, iman dan percaya untuk lihat diri saudara dan saya. Siapa saudara dan saya? Siapa diri kita, saudara? Kalau iblis bisa menuduh saudara dengan segala sesuatu, saudara kembali lihat firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dia bilang begini, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Kata hai, itu kata perintah yang meneguhkan bahwa pulau-pulau, dengar siapa saya. Ini kabar baik. Berbahagialah orang yang memberikan kabar baik, menyatakan kabar baik. Berbahagialah orang yang membawa Injil. Berbahagialah orang yang pergi dan menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, saudara. Jadi saudara harus punya kekuatan yang kuat, iman yang kuat untuk pastikan saudara. Ini pulau-pulau, hai pulau-pulau, itu gugusan-gugusan kecil yang ada di sebuah tempat. Misalnya pulau-pulau di Papua, pulau-pulau di Sumatera. Tapi Tuhan bilang dari kandungan, dia sudah memanggil saudara. Dia sudah menyebut namaku sejak daripada perut ibuku. Dia kasih tahu kepada pulau-pulau. Artinya apa? Dia bicara pulau, bicara penduduk, bicara pulau, bicara resources, semua yang ada, bicara pulau, bicara sumber daya, bicara pulau, bicara semua yang ada. Dan bukankah Tuhan juga berbicara kepada Adam? Tuhan juga berbicara menguasai segalanya. Jadi kita harus berjalan hari ini, kita harus lihat, hai Malaysia, hai Papua. Jadi ada seruan iman dari dalam diri saudara. Jangan menganggap saudara kecil, jangan menganggap saudara tidak bisa buat apa-apa. Nah, sekarang siapa yang bisa menugaskan saudara? Siapa yang memberikan kemampuan kepada saudara sampai bisa saudara bekerja di kantor, saudara berangkat ke bangsa-bangsa? Semua itu karena Tuhan sudah rancang saudara, Tuhan sudah bentuk, Tuhan berikan nama saudara dan menjadi perjanjian bagi bangsa-bangsa. Sebelum saudara tahu akan kerja di mana, tinggal di mana, kawin dengan siapa, anak-anak saudara dan sebagainya, saudara ini Tuhan sudah persiapkan. Tuhan sudah desain sebelum bumi ini ada. Jadi saudara harus kembali kepada iman dan percaya, Bapak Ibu. Nah, iman dan percaya ini membuat saudara akan apa? Berani untuk mengadakan atau berani untuk masuk di dalam peperangan rohani.
Peperangan rohani yang sesungguhnya itu adalah di dalam diri saudara, bukan di luar saudara. Nah, kita lihat ayat yang kedua dulu ya. Di dalam Yesaya 49 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya ada buat gambar di situ ya, saudara lihat. Pedang, itu dibilang begini, dia membuat mulutku sebagai pedang. Jadi di dalam mulut kita ini bagaikan pedang, saudara. Coba bagian, pedang dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Jadi mulut kita ada di dalam tangan Tuhan dan bagaikan pedang. Tugas pedang ini untuk peperangan mendadak, artinya yang langsung dipotong, langsung dibantai dan sebagainya. Langsung menyatakan segala sesuatu. Itu langsung ada di mulut saudara dan saya, bagaikan pedang yang tajam. Jadi Tuhan katakan demikian. Oleh sebab itu saudara, dia mengingatkan kita untuk apa? Kita mulai melatih gitu. Latih perkataan-perkataan kita. Latih segala sesuatu yang muncul dari dalam pikiran kita. Karena bagaikan pedang. Dan ada di dalam tangan Tuhan. Seperti saudara lihat orang yang berperang ya. Yang berpegang pedang itu. Nah Tuhan juga begitu. Siapa panglima kita? Tuhan sendiri. Siapa yang bangkit melawan musuh-musuh? Dia yang berjalan di depan kita saudara. Jadi dia jalan dengan pedang. Dia jalan dengan kita tapi tangannya ada pedang. Ada mulut kita yang bersuara, roh-roh jahat akan lari daripada saudara. Bahkan bayi-bayi pun juga Tuhan sudah taruh firman Tuhan untuk membungkamkan, menghalau segala kuasa kegelapan. Dan di situ dikatakan, ia telah membuat aku juga menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabungnya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat, tabung panah itu selalu ada di belakang. Dan anak panah yang runcing ada di belakang. Jadi sebelah dengan pedang, sebelahnya panah. Saudara, panah ini juga bisa berbicara mau serangan dari mana? Dari depan yang jarak cepat, yang langsung ditebas, selesai. Mau jarak yang lama, yang jauh pun dia bisa tarik panah dari belakang dan dia lempar dengan jarak jauh, kena juga lawan-lawan kita. Jadi saudara perhatikan dalam perjalanan saudara, sebenarnya tidak ada yang bisa melawan saudara. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kanan, tidak akan menimpa saudara dan saya. Saya akan tetap kuat. Saya akan tetap berjalan. Jadi perhatikan dalam hidup saudara, saudara tidak akan menjadi lelah, saudara tidak akan tergeletak. Hanya kita harus mampu dilatih di tengah jalan. Begitu, saya sadari, saya bersalah, saya buat kesalahan, saya buat dosa, saya perbaiki. Di tempat saudara jatuh, Bapak Ibu, di tempat saudara lemah, berdiri di situ dengan kekuatan yang ada. Karena Tuhan sudah memberikan saudara perlengkapan senjata Allah. Efesus 5 itu udah jelas itu ya. Kalau kita lihat di bawahnya, Efesus 5 bilang, ayat 16-nya khususnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu. Jadi waktu untuk apa? Lah waktu untuk kita belajar iman, kita percaya, tapi juga kita ada dalam peperangan. Hari-hari ini semua ada dalam peperangan rohani. Hubungan suami istri ada dalam peperangan rohani, apalagi kepada anak-anak. Situasi COVID membuat kita mengerti bahwa ini adalah tujuan dan panggilan Tuhan untuk kita kembali sadar dan bertobat. Kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah yang ada. Nah, Bapak Ibu dengar baik bahwa ketika Tuhan terangkat ke surga, dia mencurahkan rohnya. Rohnya itu Roh Kudus yang juga akan memimpin saudara dan saya. Roh Kudus akan beri kekuatan, memberikan saudara jalan keluar. Tapi ingat, Tuhan juga tinggalkan kepada saudara dan saya, itu adalah perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Ada ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kaki berkasut kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah, perisai iman dan pedang roh. Nah kita latih saudara, Tuhan sedang bawa kita untuk latih pergunakan hal-hal ini di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita lihat, saya langsung masih ada di dalam poin yang kedua, kita perhatikan untuk perkataan kita sebagai pedang, mulut kita sebagai pedang yang tajam dan juga sebagai anak panah yang runcing. Apa yang Tuhan maksudkan ini kepada saudara dan saya? Mari kita lihat sebelahnya, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan, saya ada buat 2 gambar di situ, yaitu gambar bicara perkataan-perkataan mulut kita, lidah kita, dan juga gambar hati yang hancur. Bapak Ibu baca ayat yang Matius 15 dulu, kita lihat bersama-sama. Matius 15 ayat 18 dan 19.
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi Alkitab katakan tadi sebagai pedang yang tajam, mulut kita itu diasah. Kenapa? Kalau di dalam mulut kita ini ada lidah. Lidah ini, lagu Bob Tutupoli, lagu Indonesia bilang lidah, memang lidah tak bertulang. Memang lidah tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Bapak Ibu, kita anggap biasa dalam perkataan. Kita anggap segala sesuatu yang mungkin bercanda dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kata-kata kita ini bisa bagaikan racun. Bisa bagaikan sesuatu yang menggugahkan hati. Sebab hanya ada antara perkataan lidah dengan hati, sejengkal saja saudara tempatnya. Tapi untuk kita lepaskan pengampunan, itu bisa bertahun-tahun saudara. Kenapa? Karena ada rasa kecewa di dalam hati. Nah, lidah ini punya rasa pahit, asam, asin, manis. Kita belajar, saya belajar hari-hari ini untuk bisa mulut saya ini jadi ada punya perasa, ada punya sesuatu yang kita lihat hari-hari ini. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, Bapak Ibu, waduh rasanya semakin tajam sudah. Rasa apa? Rasa tawa, rasa aduh sudah biasa masak ini, aduh makan di rumah yang ini terus, ingin makan bakute, ingin makan apa yang di luar sana, makanya restoran penuh terus itu gara-gara lidah. Bilang kiri kanan hati-hati dengan lidah. Haleluya. Amin. Saya juga rasa aduh mau pergi makan di luar atau apa, udah kita makan yang ada aja. Kadang-kadang terbatas kita punya makanan kan, itu lagi mungkin Indomie, rasa Indomie, nasi rasa Indomie, nasi kosong tetap rasa Indomie, piring kosong tetap bunyi. Apa saja silakan. Karena itu saudara. Nah, kita tidak pikirkan bahwa ini pedang yang tajam. Mari kita mulai perkatakan firman setiap hari. Mari kita membangun hidup kita. Sebab Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Saya belajar hari-hari ini dalam mesbah tentang hati, saudara. Tersembunyi sekali di dalam, saudara. Tapi gara-gara hati ini kehidupan rumah tangga bisa hancur. Gara-gara hati ini pelayanan kita bisa hancur. Gara-gara hati ini antara sesama pengerja bisa bubar dari perjalanan. Ingat kita ada di tengah-tengah perjalanan pelayanan. Tapi karena hati saja saudara. Hati itu diakibatkan oleh apa? Perkataan-perkataan. Jaga perkataan kita hati-hati. Hari-hari ini gunakan sesuatu yang baik. Jangan sampai pedang itu kembali menghanus kita. Jangan sampai kita baku potong satu dengan yang lain. Ingat peristiwa di Taman Getsemani pun juga Petrus menghanus mengambil pedangnya dan menghantam tentara Romawi, telinganya putus. Yesus katakan siapa yang bermain pedang, dia akan mati juga dengan pedang. Kadang-kadang itu juga yang menusuk kita kembali. Bapak Ibu, mari kita bertobat bersama-sama. Mari kita sadari, jangan sakiti hati anak-anak, jangan sakiti hati istri, suami, anak-anak. Kalau ada kesalahan, mari berdamai, mari minta ampun, jaga perkataan. Karena semua yang keluar dari mulut itu timbul di dalam hati. Jangan engkau coba-coba berkata, saya sudah ampuni dia. Bicara enak, tapi hati manusia siapa yang tahu. Datang, taruh persembahan, taruh segala sesuatu. Ataupun berdamai dengan dia, ajak dia makan, bawa dia bagaimana saya sudah buat kesalahan. Hari ini kita menjadi sahabat yang baik, rekan sekerja bersama. Hari ini kita jadi mitra. Jangan ingat-ingat hal-hal yang lalu. Ini waktunya untuk kita melangkah. Saudara, Alkitab katakan Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Perhatikan, jiwa saja hancur. Jiwa hancur. Berarti yang paling dalam, Alkitab bilang begini, hati yang patah dan remuk. Jiwa hancur, hati remuk, saudara. Udah nggak ada hidup lagi. Udah nggak ada berarti lagi, saudara. Saya ingat lagu lama, saudara. Coba saya mau menyanyikan, dia punya ref. Tak kala ku cari damai. Refnya gimana ya? Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai. Kalau ku
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku, mari saudara di rumah naikkan pujian ini sama-sama. Hanya temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama bersama Dia. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bapak Ibu, kita mulai mengerti Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Janda di Sarfat, saudara perhatikan apa yang terjadi ketika dia ada di penghujung kematian karena anaknya sakit. Dia ada pada masa kekeringan waktu itu sebelum Elia tiba. Air minumnya yang tinggal tersisa, dia harus berikan itu kepada Elia. Tepung yang hanya tinggal sedikit sekali yang hanya bisa berikan kepada anaknya makan untuk bertahan dalam hidup, itu pun diberikan kepada Elia. Kadang-kadang Tuhan membawa saudara dan saya untuk membuat hati kita hancur oleh hati orang lain. Ada tujuan Tuhan yang besar. Ada tujuan yang mulia di balik persoalan yang saudara hadapi ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Kita baru mengerti sekarang, saya baru mengerti sekarang Tuhan. Kadang-kadang sampai kita tidak bisa lagi berdoa, hanya air mata, nangis, sakitnya. Saudara, Yesus juga waktu tergantung di kayu salib, lambungnya ditusuk. Perhatikan, ada panah di dalam gambar kita itu menembus di dalam hati. Alkitab bilang begini, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Siapa yang hari-hari ini, saudara dan saya, kita yang hari-hari ini, saudara perhatikan bagaimana Tuhan harus membawa saudara melangkah ke dalam level yang baru. Engkau harus memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang kembali seperti isi hati Allah. Supaya engkau akan semakin kuat dalam perjalanan. Ada dua orang yang turun ke jalan ke Emmaus dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang sama. Tapi ayat Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menutupin mata mereka. Marta ini bicara juga jendela tubuh, saudara. Tapi semua yang terpancar keluar dari dalam hidup ini ada di dalam hati saudara dan saya. Oh Bapak Ibu, kadang-kadang saudara peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan rumah tangga. Semua Tuhan harus koreksi Tuhan. Roh Kudus bongkar semua. Kita jangan merasa diri hebat. Kita jangan merasa diri segala sesuatu seperti yang kita pikirkan. Tapi saya mau katakan ketika hati saudara dibentuk kembali oleh Tuhan. Engkau harus siap. Engkau harus bisa menerima. Engkau harus mengampuni. Engkau harus membiarkan waktu itu terjadi. Ingat waktu juga Yesus begitu mengalami baptisan air. Dan Alkitab katakan roh itu mengantar Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Gersang, saudara. Bangsa Israel itu harus keluar, umat pilihan Tuhan itu harus keluar dari Mesir. Coba saudara lihat antara padang gurun dengan tanah Kanaan begitu dekat saudara. Tapi 40 tahun mereka berputar-putar di tempat yang sama. Untuk hanya hilangkan Mesir di dalam hati mereka, betapa sulit. Mental perbudakan itu tertanam begitu kuat saudara. Semua yang terjadi dalam diri, sikap kita, cara kata-kata kita, pergaulan kita, semua sudah tertanam begitu lama.
dalam kehidupan waktu kita dibentuk di dalam keluarga. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku yang menciptakan engkau di dalam perut ibuku, aku telah mempersiapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, aku telah membawa engkau untuk maksud penyelamatan, tapi harus kembali daripada hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semua akan tidak ada lagi. Saudara, dengar, beberapa waktu ini mujizat-mujizat banyak terjadi di rumah sakit tentang COVID. Di Papua juga, di mana-mana saja memang sudah waktunya. Kenapa? Karena semuanya harus masuk ke dalam hati daripada penderita. Siapa saja. Mungkin ada yang lebih menderita daripada COVID-19. COVID-19 ini karena kematian tiba-tiba dengan kayak angin sepoi-sepoi aja begitu datang langsung tiba-tiba. Jadi semua orang lebih banyak takut dibanding pada virus sendiri itu. Tapi Tuhan membawa itu untuk apa? Hati. Hati yang gembira, jangan stres, ada hubungannya nggak ada. Imun jadi jadi lemah, kita daya tahan tubuh jadi lemah dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak ada persoalan, tapi bicara hati ini bicara hal yang sangat ada di dalam pertempuran peperangan rohani yang sangat dahsyat. Mari kita lihat dengan perkataan Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Antara mulut dengan hati, saudara, itu bagaikan pedang dengan anak panah, Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama 50 ayat 4 dan 7. Yesaya 50 ayat 4 dan 7, di situ dikatakan apa? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Bapak Ibu, saya garis bawahi merah di situ, lidah seorang murid. Kalau namanya murid, siapa murid yang tidak diajar oleh gurunya? Gereja, dengar, kita punya pemimpin, di atas pemimpin ada pemimpin kita, ya, kepala gereja kita. Dialah yang mengajar gerejanya, dia sedang berbicara. Di dalam sekolah kita punya teacher, kita punya guru. Nah, kalau dikatakan lidah seorang murid, itu berarti lidah yang mengikuti aturan-aturan guru, aturan-aturan pengajaran-pengajaran gurunya. Yesus sebagai guru, murid-muridnya panggil guru, jangan tinggalkan aku, guru, aku mau ikut engkau. Guru juga harus mengajarkan prinsip-prinsip sekolah dan kurikulum yang ada untuk level berikutnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita memaafkan, kita memperkatakan berkat, kita belajar untuk sesuatu yang baik. Terus, karena kita akan terus diajar. Naik kelas lagi, diajar lagi. Kelas berikutnya lagi, diajar lagi. Terus selama kita ada di bumi ini, kita menjadi murid, saudara. Kita bisa level baru jadi gembala, jadi rasul, jadi nabi. Tetap kita diajar oleh Tuhan. Makanya saya juga belajar, Bapak Ibu, belum begitu terlihat tentang pelayanan pengembalaan. Karena saudara, gembala yang mengembalakan gereja harus 100% juga, ya presentasi mungkin bisa masing-masing ya, tapi pandangannya begini, dia harus bisa digembalakan dulu oleh gembala agung, maksudnya Tuhan Yesus mengembalakan gembala, lalu gembala ini dia bisa gembalakan jemaat, saudara. Bagaimana dia menggembalakan jemaat kalau dia sendiri tidak digembala oleh gembala agung, oleh Tuhan sendiri? Nah, oleh sebab itu saudara, dia melatih lidah kita sebagai seorang murid supaya dengan perkataan, dengar, dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Ini tugas penyelamatan. Kalau di dalam rumah semua letih lesu, waduh, baru tidak ada suami yang bisa bangkit. Walaupun kita letih lesu, tapi kita nggak harus tunjukkan letih lesu kita, karena itu letih lesu bukan dari Tuhan, saudara. Amin. Jadi kalau lihat situasinya lemah, di keluarga sedang lemah, mari suami angkat mereka kembali. Ya, suami lemah, istri angkat lagi kembali. Jadi tidak kelihatan kelesuan semua yang kita hadapi, baik keluarga, baik jemaat, baik gereja. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, kita lihat lagi di situ dikatakan apa? Setiap pagi, sama-sama kita baca. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, kembali seperti seorang murid, yaitu di bagian apa? Pendengaran, saudara.
Jadi Bapak Ibu, saya dapatkan hari-hari ini memang terus pendengaran kita ini harus dengar hal-hal yang baik. Berita-berita di televisi, di media, betul itu informasi untuk saudara tahu. Tapi dengar, pengetahuan-pengetahuan ini juga tidak akan bisa membawa imanmu saudara bertumbuh. Tidak akan bisa membuat saudara menjadi murid. Menjadi murid hanya bisa mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Apa yang ditaruh oleh Roh Allah di dalam diri. Ikut tuntunan Tuhan, ikut di mana gereja kita punya tuntunan, pemimpin saudara dan sebagainya, semua saudara, dan latih saudara. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Jadi kalau kita bisa dengar, kita juga akan berkata sesuatu seperti yang kita dengar. Kalau kita dengar kabar buruk, kita juga pasti katakan sesuatu yang buruk. Kalau kita dengar kabar baik, kita juga, oh Tuhan baik, haleluya, dahsyat ya. Nah bagaimana kita bisa balikan sesuatu? Itu tergantung daripada apa yang kita dengar. Yang akhirnya kita bisa terucap, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Nah, kita sedang masuk di dalam proses ini, saudara. Dalam perjalanan Tuhan terus bentuk kita. Tuhan terus pulihkan kita. Ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang ke-6 dibilang apa? Yuk baca sama-sama. 6, 1, 2, 3. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang cabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan didudahi. Coba lihat, mulai dari mulut, mulai dari telinga, hati, sampai seluruh tubuh saudara diproses habis saudara. Begitu firman disampaikan, saudara keluar depan rumah, ada yang menyambar saudara di depan, refleks yang ada, apa kata saudara, apa pendengaran saudara, itu menentukan apa yang baru saja saudara dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita kehilangan segala sesuatu. Kadang-kadang kita bertindak di luar daripada pikiran kita. Kita antara sesama kita bisa saling marah, dendam semua. Padahal kita sudah melihat kebenaran Tuhan. Saudara, saya katakan ini persoalan. Karena kita belum membiarkan proses itu terjadi. Kalau Tuhan sedang proses saudara, jangan saudara paksakan untuk keluar dari proses itu. Artinya semua yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang kudus. Alkitab bilang pikirkan hal itu semuanya. Berarti hal-hal yang baik. Kita pikirkan, biarkan yang tidak baik kalau membentuk saya supaya saya jadi baik, supaya saya lebih naik level lagi, supaya saya bisa menghormati orang lain, supaya saya berada dalam penundukan diri, supaya saya melihat bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan, supaya saya tahu bahwa hidup saya ada dalam tangan Tuhan, supaya saya melihat hari-hari depan saya penuh harapan, karena iman saya timbul. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Perbuatannya apa? Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi ayat yang ke-7 dibilang gini, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan apa? Sebab itu aku apa? Meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, kalau Tuhan lindungi engkau, pelihara engkau, ayat pertama tadi dari pertama saya katakan, kalau Dia yang membimbing, Dia yang pelihara, Dia yang akan menolong saudara, termasuk segala sesuatu yang membuat kita malu, saudara. Oh, itu bisa dibuat Tuhan semua menjadi baik. Kenapa? Karena kita selesaikan, kita datang bertobat, kita menangis di hadapan Tuhan, kita minta pembaharuan hidup kita. Kita terus datang kepada Dia. Dia bilang, seperti keteguhan hati kita ini seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, itu adalah berani melangkah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah punya panggilan Tuhan dalam diri kita, kita harus punya yang namanya iman dan percaya dan siap diproses, siap masuk dalam peperangan rohani. Dan yang ketiga, saudara, berani melangkah, saudara. Kenapa saya bilang berani melangkah? Tuhan tidak memberikan saudara roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Antara kekuatan, kasih, dan ketertiban itu kolaborasi, Bapak Ibu. Dia tidak pisah. Dia tidak pisah, Bapak Ibu. Dia berjalan bersama-sama. Dia saling mengikat. Antara kekuatan ini adalah kuasa, the power of Calvary, itu kuasa dari kayu salib, dari bukit Golgota, kuasa Tuhan Yesus. Kekuatan, kasih adalah kasihnya Tuhan Yesus, kekuatan kasih dan ketertiban. Ketertiban ini juga bicara tentang kedisiplinan. Bagaimana kita bisa tertib kalau kita nggak bisa disiplin. Kita tidak menunjukkan teladan yang baik kalau kita tidak disiplin diri kita. Belajar untuk melewati semua proses ini dengan baik. Nah, Mazmur 105, Bapak Ibu.
Saya mau berikan ada satu kisah yang terjadi bagi Yusuf. Yusuf berani melangkah. Yusuf ambil bagian visi Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Bahkan dia menjadi orang pertama dalam keluarga yang dibenci oleh keluarganya. Langkah pertama dia mulai dijual. Dia mulai masuk ke sumur, dibuang. Bahkan proses itu membuat Yusuf semakin mengerti kenapa dia melewati jalan ini. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 105 ayat 16 dan 19. 1, 2, 3 kita baca. Ketika, sama-sama. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengempit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Bapak Ibu perhatikan, ada terjadi sebuah kelaparan yang besar, yang dahsyat. Nah, Yusuf diutus mendahului segala sesuatu. Gereja diutus mendahului segala sesuatu sebelum terjadi goncangan. Ada tujuan Tuhan. Bapak Ibu juga diutus dari dalam keluargamu. Satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Engkau dipanggil keluar. Ada dalam tujuan Tuhan untuk apa? Untuk keluarga seisi rumah akan diselamatkan. Nah Yusuf begitu saudara. Dibawa oleh roh. Dibawa oleh Tuhan keluar. Baru tiba-tiba terjadi kelaparan. Tapi Yusuf terus melewati proses. Proses di mana padang gurunnya. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Pertolongan. Dibuang, dijual dan sebagainya. Nah Alkitab di situ dibilang begini. Mereka mengempit kakinya dengan belenggu, saudara. Ini penjara dengan belenggu ini bukan belenggu yang biasa-biasa. Lehernya masuk ke dalam besi. Ini penjara kelas-kelas berat yang ya pada zaman dahulu lah kita lihat ya. Udah nggak bisa buat apa-apa, diam saja. Sampai kapan, saudara? Dia nggak tahu, saudara. Jadi jangan kita melangkah, takut melangkah karena ada pengalaman-pengalaman lama yang buruk dalam diri kita. Kita nggak berani karena dulu kita pernah berjalan dan kita tidak dapat apa-apa. Kita melayani hanya begini-begini dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi ketakutan untuk kita mengambil langkah keduanya, saudara. No, Tuhan nggak salah untuk bawa saudara. Kalau dia bawa saudara untuk berdiam, mungkin saudara nggak dapat apa-apa. Mungkin saudara ada di tempat itu tidak ya seperti yang saudara harapkan. Di dalam pelayanan mungkin kita dapat persembahan PK, persembahan kasih yang sedikit. Bahkan mungkin tidak ada hasil apa-apa. Diam aja saudara. Sebab langkah itu dihitung oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir Tuhan biarkan saudara begitu. Enggak. Elia harus pergi ke masa kekeringan untuk mujizat Allah yang besar berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Tapi dia harus ada di sungai Krit dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Siapa yang memberi makan Elia? Burung gagak. Kita nggak tahu datangnya pertolongan dari mana. Daud juga bicara, kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Nah kita harus berani siap untuk melangkah walaupun itu resiko. Tapi dengan Tuhan kerjakan saudara. Hadapi semuanya. Saya diajarkan beberapa waktu lalu dan hari ini saya berdiam. Semakin saya melihat sesuatu yang semakin kuat dalam roh saya untuk dibangkitkan kembali Bapak Ibu. Amin. Ayat 19 dibilang begini. Sampai saat firman-Nya, dengar ya ayat merah tulisannya saya kasih garis di situ. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi bukan persoalan saudara. Kita diuji oleh firman saudara. Amin. Tuhan bergerak oleh karena firman-Nya dengan iman kita 12 tahun perempuan pendarahan. Sudah dibilang dihabiskan semua obat dokter manapun juga sudah nggak bisa. Kembali kepada iman dia dengan waktu time yang ada untuk apa? Dia hanya memegang ujung daripada jubah Tuhan saja. Alkitab bilang ada sesuatu yang lompat keluar dari dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Dia cari perempuan itu. 12 tahun pendarahan, sembuh. Imanmu yang menyelamatkan. Artinya iman ini ada dalam masa-masa penantian. Masa-masa keberanian untuk melangkah kepada janji Tuhan. Saat firman-Nya sudah genap, janji Tuhan membenarkan. Janji Tuhan membenarkan itu adalah firman-Nya, Allah bergerak berdasarkan firman. Dan saudara yang menjalankan firman sesuai dengan janjinya, proses itu dihitung, maka mujizat terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba saudara lihat apa yang terjadi.
Semakin api dipanaskan, mereka nggak tahu sampai berapa lama ada dalam api. Seharusnya 7 kali lipat dipanaskan itu hangus, saudara. Hangus, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka lihat dalam perapian ada 4 orang yang ada di dalam. Yang orang yang satu itu, di ayat itu dikatakan seperti anak dewa. Ada bagian yang lain yang mereka melihat itu adalah penyelamatan menurut mereka. Tapi saudara tahu itu Tuhan. Bau angus di baju, bau angus saja tidak ada. Jadi saya melihat bahwa memang benar Tuhan sedang persiapkan kita dalam proses yang dimana kita semakin mengerti kenapa saya lewatin semua ini dengan ucap syukur. Kalau kita dari bulan Februari ya, Maret kita mulai di rumah, baru 1 bulan, masuk ke 2 bulan yang kedua. Berita-berita lagi katakan ada COVID yang kedua lagi lebih parah lagi. Apa saja saudara dengar, tetap mata hatimu memandang kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Amin. Dia sedang persiapkan saudara untuk sebuah tujuan. Ayat 20 dibilang begini, Raja menyuruh melepaskan, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Kalau baca selanjutnya, di situ dibilang dia menjadi tuan atas istananya, berkuasa atas istananya. Dan memberi hikmat, mengajar tua-tua, dia menjadi penasehat saudara. Dan bahkan keluarganya kembali diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan selesaikan ibadah ini. Terakhir Yesaya 43 ayat 19, 18, 19 saya bacakan Bapak Ibu. Firman-Nya. Ayat Yesaya 43 ayat 18 dan 19. 18, firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, Bapak Ibu perhatikan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan di sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu percaya, apa yang engkau buat, apa yang engkau tabur, orang yang maju menangis dan menabur benih akan pulang dengan bersorak-sorai. Engkau lihat apapun yang ada dalam hidupmu, pelayananmu, usahamu, Tuhan sedang tumbuhkan hal itu. Tuhan tidak membawa saudara untuk rugi. Tapi engkau sedang menabur, engkau akan lihat Tuhan curahkan hujan untuk benih itu tumbuh. Ada pintu-pintu yang mulai terbuka bagi saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ingat-ingat yang lalu lagi. Amin. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, rahmatnya selalu baru. Selalu baru. Seperti saudara tarik nafas. Begitu mata saudara terbuka di pagi hari, nafas pun ikut saudara rasakan. Nafas ini udah jalan 24 jam. Tapi dia membuktikan saudara hidup dengan hirupan itu. Tuhan baik. Tuhan baik. Yang lama berlalu, yang baru datang. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Jadi firman itulah yang hari ini membuat kita kuat. Firman itulah yang keluar dari mulut kita. Yang kita katakan mujizat kesembuhan. Firman itu yang kembali membawa hasilnya. Membawa buahnya. Kembali kepada saudara. Jadi mari saudara jaga dalam perjalanan. Kalau dia bilang kembali. Firman itu akan kembali. Itu ada dalam perjalanan Bapak Ibu. Kadang-kadang. Tidak langsung dapat jawaban dalam tahun ini. Tapi dia sedang jalan. Waktu dia berjalan. Iman percaya saudara bertumbuh. Waktu iman percaya saudara bertumbuh ada proses. Tapi buah itu sedang jalan terus. Sedang jalan terus. Sampai engkau lihat jawaban satu terjadi. Nantikan jawaban yang kedua. Dia dalam perjalanan. Dia dalam perjalanan. Sampai engkau ketemukan jawabannya. Hidup kita semakin diubahkan. Kita akan semakin melihat Tuhan semakin luar biasa. Dan banyak orang akan diberkati oleh hidup kita. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami menyadari siapa diri kami. Kalau bukan Tuhan kami tidak bisa beribadah hari ini. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Papua. SOJ Papua, di Waibron. Tuhan memberkati.
Ada beberapa keluarga yang terpisah di Jayapura, bahkan di Biak, di kota-kota yang lain, dalam perjalanan di Jakarta. Tuhan berkati mereka saat mendengarkan ibadah ini, ikutin ibadah ini bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan sedang memanggil kami semua. Ada panggilan Tuhan dalam diri kami. Tuhan sedang memberikan iman percaya dalam pemulihan, dalam proses, dalam peperangan rohani itu kami bisa melewati. Bahkan juga kepada jemaat yang ada di Johor. Tuhan memberkati satu persatu jemaat yang ada. Bahkan hari ini ada yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan usia yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati semua mereka yang sedang mendengarkan ini. Baik juga kawan-kawan, teman-teman yang ada di jaringan doa. Di mesbah-mesbah doa. Yang ada di Johor, yang ada di Miri, Tuhan. Singapura. Bahkan di bangsa-bangsa lain, di Papua Nugini, kami punya persahabatan yang Tuhan bisa temukan itu karena ada panggilan Tuhan sehingga kami bisa ada di sana dengan mereka. Hari ini mereka diberkati, hamba berdoa Tuhan memberkati engkau. Tuhan terima kasih untuk jemaat bertumbuh dengan iman dan percaya. Pertumbuhan mereka kepada keserupaan dengan Kristus. Lebih banyak mereka memahami proses yang mereka hadapi. Dengan tetap mengucap syukur. Dengan tetap perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut mereka. Hati. Oh Tuhan, Tuhan pulihkan setiap mereka. Sehingga mereka bisa menolong, membantu orang lain. Dengan sikap hati yang benar ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan. Bapak terima kasih kami mengucap syukur. Hamba berdoa juga dalam doa syafaat ini Tuhan untuk memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati. Negara Malaysia Tuhan memberkati. Bangsa-bangsa lain. Dalam menghadapi wadah COVID-19 ini. Di mana hari-hari ini kami melihat ada batas-batas yang sudah mulai dibukakan. Instruksi daripada Presiden. Bahkan dari Menteri-Menteri Kabinet. Kebersamaan mereka ini Tuhan bersama-sama. Tuhan berikan hikmat. Sehingga Tuhan sendiri yang menetapkan. Tuhan sendiri yang menyembuhkan Indonesia. Bahkan memasuki bulan Juni ke depan ini Tuhan. Kami percaya sudah mulai tanda-tanda mujizat kesembuhan. Bahkan aktivitas sudah mulai berjalan. Tapi Tuhan juga memberkati semua penduduk bangsa kami. Bapak terima kasih kami mengucap syukur di hari Minggu ini Bapak. Kami juga berdoa, hamba berdoa. Ada jemaat yang ada di rumah sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Yang putus pengharapan, ada pengharapan hari ini di dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan, Tuhan sembuhkan. Hamba sedang mengangkat tangan dari tempat ini. Ada beberapa keluarga yang sedang menonton, sedang mendengar, bahkan di Papua. Mereka sedang mengalami ada sakit di bagian lambung mereka, di bagian usus mereka. Dengar Tuhan berikan kesembuhan hari ini. Di bagian kepala mereka ada migrain, ada sakit kepala yang sering terjadi. Bahkan dalam bulan-bulan ini begitu kuat sekali. Hari ini mujizat itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa ada keluarga-keluarga juga yang sedang mengalami persoalan hubungan suami istri. Dengar, Allah tidak berdiam diri, Allah akan sembuhkan engkau. Lihat Tuhan Yesus dan bukan lihat masalah. Lihat pengharapan dalam imanmu. Lihat ada janji Allah dalam imanmu dan berdiri hari ini. Mujizat sedang terjadi dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus. Bapak kami melihat ada kesaksian-kesaksian mereka yang mereka akan SMS bahwa mujizat itu mereka terima hari ini. 3 hari ke depan. Bahkan dalam minggu depan Tuhan berikan tanda-tanda heran di akhir bulan Mei ini. Bapak terima kasih kami mengucap syukur. Berkati jemaat juga yang memberkati lewat persembahan kasih mereka. Persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Semua untuk kepentingan tujuan pelayanan. Baik di Papua, di Johor, di mana saja yang juga bergabung dalam Sign of Glory Ministry. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa kami akan akhiri ibadah ini bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri di tempat ini. Mari jemaat semua yang ada di rumah, di perjalanan, di rumah sakit. Mari kita angkat kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat anugerah Tuhan ini memasuki masa-masa mujizat, masa pemulihan. Terima ini, keluar masukmu, berhasil dan beruntung. Mulai hari ini, bahkan terus sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.